Kisah Masjid Diror mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua yang nampaknya kebaikan dan kemuliaan, hakikatnya kebaikan dan kemuliaan pula. Bisa jadi, kebaikan semegah apapun itu hanyalah intrik untuk mewujudkan rencana jahatnya. Begitu pula, seseorang ketika membantu orang lain atau memberi manfaat kepada orang lain, bisa jadi dia memiliki ulterior motif. Ada baiknya kita semua harus mewaspadai itu. Salah satu ulterior motif yang mungkin dimiliki seseorang ketika membantu orang lain adalah to take control others psychology atau to take over others psychology, yaitu dengan sengaja dan direncanakan sejak awal mereka menggunakan bantuan mereka, kebaikan mereka, kebermanfaatan yang mereka berikan, informasi yang ia ajarkan, ia memposisikan menjadi guru atau mursyid misalkan, untuk mendapatkan kekuasaan atau pengaruh atas orang yang mereka bantu, sebagai cara untuk memposisikan keadaan mental orang lain berada di bawah pengaruhnya, mengendalikan, memanipulasi, memaksa, mengintimidasi orang lain atau orang banyak massa supaya mematuhi dirinya untuk keuntungannya sendiri dan kelompoknya. Jadi mereka memberi kebaikan dalam berbagai variasi bentuknya bukan untuk memerdekakan manusia, melainkan untuk menggencet, membonsai mental dan menjajah jiwa manusia. Inilah yang disebut penjajahan atau perbudakan berkedok atau berbungkus kebaikan dan kemuliaan. Dari beberapa data, saya sajikan dua data yang populer sebagai contoh dari klan Habib. Lihat bagaimana Habib Bahar bin Smith mengeluarkan statement, kalau tidak ada Habib, Indonesia masih menyembah pohon. Hinaan Bahar Smith kepada bangsa Nusantara, di mana ia menghina bangsa kita dengan menyebut bahwa orang-orang Nusantara masih menyembah batu dan pohon seandainya tidak kedatangan leluhur mereka ke bumi Nusantara. Bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih menyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Dalam tinjauan sejarah, ini jelas kejahatan sejarah karena Wali Songo bukan Habib. Wali Songo bukan dari Hadramaut Yaman. Tidak ada hubungannya antara Wali Songo dengan klan Habib. Hal tersebut tidak kita bahas lengkap kali ini. Lalu, lihat juga bagaimana Fahmi Al-Katiri menghina pribumi dengan mengatakan, "Tamu, lo aja tinggal dalam hutan, gelantungan. Kami yang ajarkan kalian berpakaian, bercelana, beragama. Dulu kalian itu babi." Meski pada tanggal 9 Januari 2022 dia menyampaikan permintaan maaf melalui video dan case closed, namun demikian dari data ini kita bisa mengidentifikasi adanya kecenderungan di batin mereka, para imigran Yaman itu, bahwa mereka menduga berjasa besar kepada Nusantara dan Nusantara berhutang budi kepada mereka. Mereka memandang bangsa pribumi Nusantara lebih rendah daripada bangsa mereka, bahkan pribumi di mata mereka adalah binatang. Oleh karenanya, pribumi di Nusantara ditekan psikisnya dan ditagih-tagih harus memuliakan mereka dan harus tunduk patuh kepada mereka. Fakta sejarah menyatakan justru sebaliknya bahwa mereka adalah kaum-kaum miskin melarat bantat di Tarim, Hadramaut sana. Mereka berimigrasi ke Nusantara, ikut penjajah Belanda untuk memperbaiki nasib hidup mereka di mana untuk makan saja mereka mengais-ngais sampah. Bagaimanapun itu, dalam konteks psikolinguistik ini, dilihat dari kalimat yang diucapkannya, kita dapat mengenali ulterior motif dan orientasi psikis klan Habib, yaitu kebaikan berupa ilmu dan amal mereka kepada pihak lain, hanyalah instrumen untuk bisa di masa depan nanti mengintimidasi, mengejek, menagih, dan menjajah pihak penerima kebaikan mereka, bukan memerdekakan jiwa-jiwa manusia sebagaimana Rasulullah SAW dan Wali Songo serta ulama-ulama yang tulus hatinya dan adil pikirannya. Mungkin Habib yang memberi kebaikan dan mengajarkan ilmu, dia tidak secara langsung menagih, mengintimidasi, dan mengontrol psikis si penerima kebaikan. Tetapi Habib yang lain dan jaringannya kemungkinan besar akan melakukannya dan itu sudah terbukti terjadi di lapangan. Dua contoh, yaitu apa yang dialami Gus Aziz Jazuli ditegur oleh Universitas Himmah Al-Ahqaf Hadramaut dan himbauan PP Al-Anwar Sarang berjudul Takzim Habaib Bani Alawi. Sungguh sangat disayangkan sekali. Saya menjadi penasaran apakah itu bisa disebut Universitas Diror dan Ponpes Diror atau tidak. Tetapi yang bisa saya lihat itu adalah sebuah skema formasi dan teamwork tiki-taka yang patut dipuji karena bagus sekali untuk mengintimidasi, menjajah mental pribumi dan memperbudak pribumi.
Saya pikir tidak keliru dan tidak pula berlebihan jika ada segolongan masyarakat yang mulai berpikir menghindari dekat-dekat dengan Habib dan menghindari belajar dari Habib dan antek-anteknya. Mereka berpikir, ya karena nanti ditagi-tagi dan diharuskan untuk patuh kepadanya. Dengan dalih taat kepada guru, su'ul adab, kualat kepada guru, dilarang berbeda, harus sama, harus tunduk patuh, dilarang mengkritik karena nanti kita dicap sebagai iblis. Wajar pula jika ada orang berpikir ponpes Kenan Habib sejatinya bukan ponpes, melainkan pabrik produsen budak-budak. Dan Anda juga boleh-boleh saja mulai berpikir seperti itu. Tidak ada yang bisa melarang pula apabila Anda melihat secara hakikat klan Habib dan budak-budaknya itu mengajar hanyalah sebatas memberi informasi, bukan ilmu. Bahkan hanya menanam doktrin sesat perbudakan berkedok agama dan ajaran Rasulullah SAW. Tentu demi keamanan jiwamu dan masa depan anak-anakmu, Anda pun diizinkan untuk menimbang mencari universitas dan lembaga pendidikan lain yang tidak terafiliasi dengan klan Habib. Memangnya siapa yang bisa melarang Anda untuk berpikir dan mengambil keputusan seperti itu? Tidak ada kan? Dan ingatlah, pribumi Nusantara tidak berhutang sama sekali kepada klan Habib imigran Yaman. Merekalah yang berhutang seumur hidup mereka kepada leluhur-leluhurmu dan kepadamu. Jika mereka tidak terima, bukakan pintu seluas-luasnya kepada mereka untuk mudik ke Tarim, Hadramaut, dan membuktikan kehebatan mereka di tanah leluhurnya yang mereka bangga-banggakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.